Seperti apa Pak kinerja dari produksi alat berat mungkin di akhir tahun 2024 ini? Bagaimana situasinya? Gini, pada waktu awal tahun di 2024 itu kita melihat bahwa ada penurunan sedikit dibanding tahun lalu, itu sekitar 7-8% gitu ya. Jadi kita mencanangkan, kan tahun lalu itu kan sekitar 8.600 sekian. Gitu. Tahun ini mungkin ada penurunan sekitar 7-8%, makanya kita mencanangkan untuk bisa produksi sampai 8.000. Nah di kuartal pertama sama kuartal kedua itu memang kecenderungan turun. Karena memang ya kita mau nggak mau tahun ini kan banyak event ya di dalam negeri. Jadi ada pesta demokrasi, dari Pilpres, nanti Oktober ini bentar lagi bulan ini kan ada Pilkada. Itu mau nggak mau mempengaruhi produksi. Cuma ada harapan sedikit. Kenapa kita masih optimis bisa mencapai 8.000? Karena ada rebound di kuartal ketiga. Itu naik. Nah ini saya berharap ini rebound ini disebabkan ada dua nih. Jadi memang Pilpresnya sudah selesai, orang mulai berani yang tadinya wait and see sudah mulai berinvestasi. Atau satu lagi juga ada kesadaran. Ini karena kita kan Indonesia ini market pasar alat berat yang besar. Artinya begitu ada gula kan semutnya pada datang nih. Betul. Dari luar pada masuk, merek-merek impor pada masuk. Nah itu mau nggak mau mereka yang harganya mohon maaf ya mungkin lebih murah dari kita, di luar dari kualitinya ya, harganya lebih murah. Ini banyak kan pengguna alat berat itu lebih cenderung menggunakan, kalau yang price oriented mereka pasti membeli yang harga lebih murah. Tapi kami lihat kayaknya trennya ke sini dengan kita menekan value kita itu kelihatannya saya berharap ya ini bahwa sudah mulai merubah, kayaknya lebih bagus produk lokal nih karena pabrikannya di sini, karena yang kita jual adalah mesin produksi, yang kita butuh support terus menerus gitu ya untuk supaya bisnis mereka tetap berjalan dan berkembang gitu. Kesadaran untuk menggunakan kendaraan-kendaraan berat. Betul. Dari produksi lokal ini sudah mulai tinggi. Begitu. Karena kalau pabrikannya ada di sini, berarti support kita kan pasti lebih bagus. Oke. Berarti dilihat sebenarnya tetap price, tapi dalam konteks ini supportnya begitu ya Pak? Iya. Jangka panjang begitu? Betul, karena kalau yang quality oriented dan mereka memang bisnisnya pengen sustain ya, secara jangka panjang, harusnya mereka milik kita, yang industri yang ada di kita ya, di dalam negeri dibanding dengan barang-barang import yang tentunya untuk supply komponen supportnya tidak sebagus kita. Oke. Tadi Pak Giri menyebutkan bahwa tahun ini ada satu tantangan bagi industri alat berat, yaitu salah satunya adalah pesta demokrasi. Mungkin boleh dijelaskan untuk pemirsa CNBC Indonesia gambarannya sebenarnya seberapa besar sih Pak pengaruh pesta demokrasi ini terhadap industri atau kondisi dari operasional yang menggunakan alat berat itu sendiri? Kalau yang kemarin ini saya lihat sih kalau untuk sektor, kita ada 4 sektor. Sektor jadi alat berat itu ada sektor mining, construction, lalu plantation, perkebunan, ada forestry. Nah di tahun ini nih yang paling besar porsinya itu mining. Itu kira-kira mungkin antara 45-50%. Lalu yang 25-30% itu di konstruksi. Sisanya forestry sama plantation. Yang cenderung mereka stabil lah. Nah kita masih ketolong itu dengan mining yang masih bagus gitu. Tapi konstruksi itu turun, anjlok. Ya, karena banyak mereka masih, saya ngerti ya mungkin wait and see ya. Ini siapa nih yang bakal menang gitu kan. Apakah memang satu-satunya sentimen atau yang paling diperhatikan adalah fokus dari pemerintah yang akan menjabat, begitu Pak? Betul, karena kan dengan penggantian pucuk pimpinan, berarti kan kebijakan pemerintah pasti akan berubah. Biasanya begitu. Gitu, walaupun ada komitmen dari pemerintah sekarang akan melanjutkan kebijakan dari pemerintah sebelumnya gitu ya. Tapi mungkin concernnya, porsinya mungkin agak berubah sedikit gitu. Ya. Oke, berarti masih terselamatkan karena mining. Mungkin boleh gambarannya juga Pak, kalau dibandingkan dengan tahun lalu 2023, tahun 2024 ini apakah masih tergolong baguskah atau sebenarnya penurunannya cukup dalam? Penurunannya kalau secara total ya, secara keseluruhan dari segala sektor itu ya paling 7-8%. Penurunannya, ya. Kalau marketnya itu kan kalau tahun 2023 itu kan 16.000. Di tahun ini 13.000. Market juga turun demand-nya gitu. Tapi produksinya turunnya tidak jauh, tidak sejauh demand kebutuhannya gitu. Oke.
Tadi Pak Giri menyebutkan sebenarnya ada beberapa sektor ya yang memang sangat membutuhkan atau alat berat ini menjadi kebutuhan primer begitu. Salah satunya adalah mining ya. Sampai sekarang masih cukup besar begitu permintaannya, masih menyelamatkan kondisi atau operasional dari alat berat ini sendiri. Tapi kita tahu begitu di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, memang Presiden fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Yang pastinya menjadi sentimen yang sangat positif bagi alat berat gitu, industri alat berat. Tapi di kepemimpinan masanya Pak Presiden Prabowo pada saat ini nampaknya shifting ke pangan. Tapi kan pangan juga membutuhkan alat berat. Kondisinya, proyeksinya dari himpunan seperti apa? Melihat fokus baru dari pemerintahan yang baru saja menjabat ini. Dari ini berita yang kita baca ya, itu kan katanya untuk proyek-proyek besar konstruksi kelihatannya akan dipending atau di stop dulu ya. Kan ada itu. Kami sih berharap gitu seperti yang dicanangkan seperti Prabowo untuk swasembada pangan gitu ya, bahwa alokasi dana itu bisa di-shift ke food estate yang sekarang lagi digalakan kelihatannya. Seperti di Merauke, terus ada di Kalimantan, ada di Sulawesi Sumatera. Nah, ini tentunya dengan proyek itu bisa banyak menyerap kebutuhan alat berat. Gitu. Karena seperti pembukaan lahan tadi ya. Lalu untuk jalan, kita buat jalan untuk panen atau pengairannya untuk sawahnya segala macam itu pasti butuh alat berat. Dan kita berharap dengan kita yang ada industri sini yang tingkat TKDN-nya sudah tinggi, itu bisa lebih diprioritaskan oleh pemerintah gitu untuk bisa masuk ke proyek-proyek tersebut. Sampai saat ini narasi atau komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah ini kan pastinya salah satunya untuk mendorong industri atau produk lokal juga begitu. Sudah adakah Pak arah-arah bahwa ada komitmen begitu dari pemerintah untuk memastikan bahwa alat berat yang digunakan adalah berasal dari lokal? Sebenarnya secara regulasi sudah jelas dan sudah ada dan sudah sangat detail gitu. Memang ya kita hanya berharap supaya implementasi di lapangan itu benar-benar bisa dijalankan gitu ya, bahwa memang untuk kita alat berat yang sudah tentunya tingkat TKDN-nya di atas 40%. Sesuai dengan aturan? Iya, betul. Itu sudah menjadi mandatori untuk digunakan terutama di proyek-proyek pemerintah. Gitu. Nah, ini kita tinggal berharap support dari pemerintah gitu. Oke, untuk melaksanakan apa yang sudah diberikan komitmennya begitu betul, ya. Betul. Lalu pertanyaan saya mungkin secara general, di samping soal pergantian pemerintahan, kemudian ada sejumlah sentimen lainnya, sebenarnya tantangan untuk industri alat berat yang dilihat oleh Hinabi secara general yang setiap tahun selalu dihadapi itu apa sih Pak? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini kan market alat berat besar ya di Indonesia nih. Nah ini jadi tantangan kita ya kompetitor yang masuk dari luar negeri, itu yang paling besar. Cuma kita juga tidak boleh cengeng gitu ya. Mereka dengan harga yang murah, lalu ya tentunya dengan FTA kan biaya masuknya juga nol. Sedangkan kita juga masih ada beberapa komponen yang kita impor tuh masih karena biaya masuk gitu. Nah kita juga nggak boleh cengeng, makanya kita dari industri, pelaku industri ini kita berusaha selalu berinovasi, lalu kita meningkatkan TKDN kita, juga kita merapihkan sistem produksi kita, melakukan beberapa efisiensi, lalu kita juga meningkatkan value kita lah terhadap pengguna-pengguna di dalam negeri. Intinya di situ sih menurut saya.